Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya dalam rangka kebaikan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui belajar ilmu agama. Yang di sini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan atau bab yang ke-17, yaitu tentang wajibnya kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-18. Dan langsung saja kita masuk kepada kitab Riyadhus Shalihin ini. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan judul Babun Nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Ini bahasa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu bab tentang larangan. Bab yang berisi tentang larangan. Larangan untuk apa? Untuk kita mengada-ada atau membuat suatu perkara yang baru dalam agama ini. Jadi ini bab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu kemudian dari bab ini bisa kita mengambil faedah bahwasanya yang dimaksud dengan perkara yang baru atau yang kita sering dengar dengan istilah bid'ah. Karena tadi Imam Nawawi menyebutkan anil bid'ah, tentang bid'ah-bid'ah, larangan tentang bid'ah-bid'ah atau muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Nah, tentang ini maksudnya bahwasanya perkara yang baru ini adalah perkara yang diadakan oleh manusia yang itu terkait dengan urusan agama. Sehingga kalau secara syar'i makna dari kata bid'ah atau perkara yang baru itu adalah segala hal yang dijadikan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara yang dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini urusan agama, perkara agama. Sementara ibadah tersebut tidak ada syariatnya, tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu secara keyakinan ataupun secara ucapan ataupun secara perbuatan. Jadi kalau ada orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara keyakinan ataupun ucapan ataupun perbuatan, maka itulah yang kemudian dikatakan sebagai mengada-ada atau perkara baru dalam agama ini, atau yang istilahnya dikenal dengan bid'ah itu. Jadi itu yang dimaksud dengan masalah ini. Sehingga kalau ada orang-orang yang yang sengaja kemudian membuat keyakinan-keyakinan dalam agama ini, baik itu misalkan tentang mensifati Allah, misalkan seperti itu. Misalkan contohnya seperti orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah itu fakir, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat yang keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Maka yang seperti itu, kalau ada orang yang seperti itu, maka dia dikatakan sebagai orang yang ahli bid'ah. Atau juga ada orang-orang yang membuat ucapan-ucapan yang tidak ada tuntunannya dalam agama ini, tidak disyariatkan oleh Allah, tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini juga termasuk
ucapan yang bid'ah, ucapan yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ya contohnya ya banyak ya, contohnya ucapan-ucapan yang menyelisih dari agama ini. Atau perbuatan-perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang yang membuat perbuatan seperti itu ya dikatakan sebagai ahli bid'ah. Misalkan seperti apa? Misalkan ya ada orang yang membuat ibadah haji berangkat hajinya tidak ke Mekah tapi berangkat hajinya ke Jember misalkan seperti itu. Nah, ini juga namanya ajaran baru, tidak ada dalam agama kita. Nah, itulah yang dikatakan dengan bid'ah. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ada orang-orang yang suka membuat bid'ah seperti itu, ya, membuat ajaran yang baru dalam agama seperti itu, maka sebenarnya itu termasuk perkara yang sangat berbahaya. Kenapa bahayanya? Yang pertama, jadi kalau orang yang suka mengada-ngadakan dalam perkara agama, mengada-ngadakan seperti ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, ya, maka orang ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dia sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya famadza ba'dal haqqi ila ad-dhalal. Tidaklah ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Kebenaran apa? Kebenaran yaitu apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang benar. Adapun selain daripada itu, maka itulah yang dikatakan sebagai sebuah kesesatan. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang diadakan dalam agama itu adalah kesesatan. Nah, jadi seperti itu para jamaah. Jadi kalau kita kemudian mengetahui kebenaran agama ini dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah kebenaran yang harus kita ikuti. Adapun kemudian ada ajaran-ajaran yang selain daripada Al-Quran dan Sunnah yang menyimpang daripada itu, maka itu adalah sebuah kesesatan yang tidak boleh kita ikuti. Sementara kita sendiri senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari jalan yang sesat. Misalkan seperti ketika kita sholat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di sana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ya, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan juga bukan jalannya orang-orang yang bukan jalannya orang yang Kau berkahi dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, maka dari situ tentu kalau kita tidak ingin tersesat, ya kita harus kembali kepada apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasulnya syariatkan. Tidak kemudian kita mengarang-arang sendiri dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, bahwasanya ya, dalam perkara yang baru seperti ini, ketika seseorang membuat perkara yang baru dalam agama, maka ini menjadikan orangnya itu keluar atau tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seseorang itu memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian dia ingin membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW, bukan membuat ajaran sendiri. Ya. Cara ibadahnya mengikuti Nabi Muhammad, bukan membuat cara ibadah sendiri. Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Imran 31, di sana Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian itu cinta kepada Allah, maka bukti cintanya apa? Yaitu ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, buktikan dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balasannya yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kalau kemudian kita enggak mau mengikuti Nabi, terus malah kemudian justru malah membuat sendiri cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita enggak dapat ini. Allah enggak cinta kita, Allah enggak mengampuni dosa kita. Nah, ini tentu bahaya.
Makanya kita dalam beragama ini ya yang perlu kita lakukan adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kemudian yang ketiga para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bahayanya kalau kita kemudian mengadang-adakan ya perkara yang baru dalam agama ini, ya bahwasanya perkara yang baru agama itu apa? Bisa menjadikan seseorang itu membatalkan konsekuensi dari kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena termasuk konsekuensi dari syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, di antara konsekuensinya adalah kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kalau kemudian kita malah beribadah kepada Allah dengan ajaran yang selain dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka itu berarti kita belum mengamalkan syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti itu. Bahwasanya membuat ajaran yang baru itu bisa mengurangi kesempurnaan syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian termasuk bahaya yang keempat yang bisa kita sampaikan bahwasanya ketika seseorang itu membuat ajaran yang baru dalam agama atau membuat ya ajaran bid'ah seperti itu, maka sesungguhnya orang itu telah menghujat agama Islam, telah mencaci maki agama Islam. Mengapa? Karena Allah sendiri menyatakan kepada kita bahwasanya agama ini telah sempurna. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-3 dari surat Al-Maidah. Allah berfirman di sana, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu Muhammad dan aku telah ridho bagimu itu Islam sebagai agama. Jadi sejak hari itu agama Islam sudah sempurna. Lah kalau agama Islam sudah sempurna, maka apakah perlu ditambah-tambahin lagi? Ya tentu tidak perlu ditambahin. Tinggal kita amalkan apa yang telah Allah syariatkan kepada kita. Nah, kan sesuatu yang sempurna itu kalau ditambahin lagi kan menjadi justru malah tidak sempurna kan gitu. Nah, demikian juga agama ini. Agama sudah sempurna, kalau ditambah-tambah lagi malah menjadi tidak sempurna. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, termasuk bahaya juga kalau kita mengikuti perkara yang baru dalam agama ini, bahwasanya orang-orang yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama itu, dia telah membuat tuduhan keji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu tuduhannya? Ya, seorang yang mengatakan bahwasanya ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ternyata ibadah itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang seperti ini sejatinya dia telah menuduh Rasulullah dengan apa? Rasulullah nggak tahu. Jadi ada ibadah yang yang bisa kita lakukan, tapi Rasulullah nggak tahu. Apakah layak kita mengatakan seperti itu? Ya, kita tahu sementara Rasulullah nggak tahu. Maka naudzubillah, ini adalah sebuah tuduhan yang keji kepada Rasulullah SAW. Atau dalam bahasa lain dia mengatakan, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah nggak mau mengajarkan kepada kita. Nah, ini juga tuduhan yang tidak baik, tuduhan yang keji kepada Rasulullah SAW. Masa Rasulullah tahu tapi Rasulullah diam saja, tidak mengajarkan kepada kita? Padahal Rasulullah telah bersabda kepada kita bahwasanya semua kebaikan telah beliau jelaskan dan semua keburukan telah beliau peringatkan. Beliau tidak meninggalkan kepada kita, melainkan menjadi perkara yang sangat terang, malamnya seperti siangnya. Karena semua yang baik sudah disampaikan, semua yang buruk sudah dilarang. Nah, dari situ kalau sampai ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tahu tapi tidak mengajarkan, ya maka ini adalah tuduhan yang keji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keenam
termasuk bahaya juga kalau kita mengikuti bid'ah atau mengikuti perkara yang baru dalam agama ini, maka setiap kali adanya bid'ah diada-adakan atau ajaran baru dalam agama ini, maka itu akan menjadikan umat Islam ini berpecah belah. Umat Islam saling bercerai-berai. Mengapa demikian? Ya, karena setiap umat Islam yang memiliki ajaran yang baru, maka dia akan membanggakan ajaran yang dia ajarkan. Contoh misalkan ajaran Syiah, ya, ajaran Syiah yang memiliki ajaran baru, keyakinan baru bahwasanya di sana itu yang seharusnya menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali, misalkan seperti itu. Mereka punya keyakinan bahwasanya Al-Quran yang ada ini adalah palsu, yang asli tebalnya 3 kali lipat dari yang ada sekarang. Nah, ketika mereka punya ajaran seperti itu, maka mereka akan membanggakan ajarannya dan membanggakan kelompoknya, sementara mereka kemudian mengkafirkan kelompok yang tidak mengikuti mereka. Ya. Ini menjadikan Islam berpecah belah karena ada ajaran bid'ah di sana. Demikian juga kelompok yang lain yang membuat ajaran bid'ah, misalkan seperti kelompok apa? Kelompok Jahmiyah misalkan seperti itu. Jahmiyah di sana mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama, tidak memiliki tempat. Ya, intinya kalau dirunut terus ya Allah itu tidak ada gitu kan. Ya, maka kelompok yang seperti ini juga membanggakan kelompoknya. Sehingga kemudian mereka menjelek-jelekkan yang tidak mengikuti mereka. Dan akhirnya ya saling terjadi perpecah belahan di antara umat Islam. Satu dan yang lainnya saling saling berselisih satu dengan yang lainnya. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok itu dengan apa yang mereka miliki itu mereka berbangga. Ya, Ar-Rum ayat 32. Mereka mengatakan yang saya ajarkan benar, yang selain yang tidak seperti saya maka itu sesat. Seperti itu yang selalu mereka ajarkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fisyai." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama ini, memecah belah agama mereka itu kemudian menjadi berkelompok-kelompok. Ya, kata Allah, kamu tidak termasuk dari mereka. Nabi Muhammad tidak ada urusannya dengan mereka yang memecah belah agama ini. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya perkara mereka itu kembali kepada Allah. Kemudian akan dikabarkan kepada mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa sebuah keburukan, fala yujza illa mislah, maka dia tidak dibalas kecuali dengan seperti yang dia lakukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Al-An'am 159 160. Dari sini para jamaah, betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, balasannya 10 kali lipat. Kalau kita berbuat buruk, maka hanya 1 saja balasannya, tidak ditambah daripada itu. Tetapi kalau kemudian ya kita naudzubillah dengan kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipatnya, sementara keburukan tidak dilipatkan, kok kemudian nanti jatuhnya malah keburukan kita yang lebih banyak, naudzubillahi min dzalik. Ya, kebaikannya sudah dilipat-lipat tapi masih belum bisa menutupi keburukan-keburukan yang ada. Maka jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi bahwasanya orang-orang yang mengada-adakan dalam agama, maka sejatinya mereka memecah belah umat Islam. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya ketika ajaran yang baru dalam agama atau bid'ah itu tersebar di masyarakat, tersebar di umat itu, maka itu akan mematikan sunnah. Sunnah akan hilang, kalah dengan ajaran bid'ah. Dan ini menjadi hal yang bahaya juga.
Kalau orang-orang sudah senang dengan ajaran bid'ah, maka mereka tidak mau lagi dengan ajaran sunnah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan kalau misalkan kita melihat di negeri Syiah seperti Iran saja di sana itu, ya maka di sana tidak ada, di ibu kotanya di Teheran itu tidak ada masjid ahlu sunnah. Ya karena mereka nggak mau dengan ajaran sunnah. Ya kenapa? Karena mereka sudah memiliki bid'ah. Ya maka ini bahaya. Makanya tentunya kita tidak ingin seperti itu. Dan ketika suatu kaum yang mereka itu melakukan sebuah bid'ah, ya mereka akan meninggalkan sunnah. Ya, dan tentunya ini adalah hal yang tidak kita harapkan, karena kita harus senantiasa menjadi ahlu sunnah, ahli mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin tetap menjadi ahli sunnah, ya kita jaga sunnah, dan kemudian kita jangan sampai kemudian berbuat bid'ah, karena bid'ah itu akan mematikan sunnah. Taib, yang ke-8 para jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara juga yang membahaya bagi kita kalau kita berbuat bid'ah itu, ya bahwasanya orang yang mengada-adakan dalam agama sejatinya mereka itu tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah. Terus bagaimana? Ya, mereka itu hanya mau mengikuti hawa nafsunya. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Dan kalau sudah demikian, ya kalau mereka diajak kembali kepada Allah, mereka enggak mau. Padahal Allah menyatakan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Dan jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat An-Nisa ayat 59. Maksud kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasulnya adalah kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang-orang yang kemudian dalam hidupnya itu suka membuat ajaran yang baru dalam agama, mengada-adakan dalam agama, membuat bid'ah, maka mereka itu diajak kembali kepada Allah dan Rasul, mereka nggak mau. Maunya ya seperti yang mereka ajarkan. Sehingga ya naudzubillah, ya kita mendapatkan banyak sekali, ya bahkan di MUI saja itu ya secara resmi mereka mengeluarkan betapa banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, yang memiliki ajaran-ajaran baru yang sesat di dalam agama ini. Maka kita tidak boleh mengikuti yang demikian. Tetap kita harus menjadi ahli sunnah wal jamaah. Maka itulah yang akan menjadi jalan selamat dalam hidup kita. Baik. Kemudian setelah menyampaikan bab ini, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan hadisnya. Hadis yang sudah sering kita dengar, ya. Qala Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i berkata, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini yang itu tidak ada dasarnya, maka itu tertolak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, hadis Ibunda Aisyah ini menjadi hadis yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena hadis ini menjadi separuh ilmu. Ya, separuhnya ilmu. Kenapa? Karena amal-amal perbuatan kita itu ya terdiri dari perkara yang zahir dan yang batin. Kita sholat, zahirnya kita sholat, batinnya ada dalam hati kita. Nah, amal yang batin yang di dalam hati, maka itu timbangannya adalah hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Apa itu hadisnya? Yaitu innamal a'malu bin niyat. Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Dan bagi setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia niatkan. Ini sebagai timbangan amal batin. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat dan yang lain sebagainya, yang menentukan itu niatnya. Niatnya itu bagaimana? Ya, niatnya sudah benar karena Allah ataukah tidak? Apakah karena riya atau ingin mendapatkan balasan atau mendapatkan pujian dari orang ataupun yang lainnya? Kalau itu ya belum benar, ya amalnya ditolak. Itu secara batinnya. Secara dohirnya ditimbang dengan hadis ini yang kita baca sekarang, yaitu hadisnya Ibunda Aisyah. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa min fahuwa raddun. Siapa yang kemudian ya mengada-adakan dalam perkara kami ini yang tidak ada dasarnya, maka itu adalah tertolak. Ya, artinya tidak diterima. Maka dari sini syarat supaya diterimanya amal itu ada dua, yaitu secara batinnya itu harus benar, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan secara zahirnya juga harus benar, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah satunya belum terlaksana, ya maka tidak diterima. Kita ambil contoh yang sederhana saja para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sederhana sekali, misalkan kita sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Duhurnya berapa rakaat? Kalau misalkan ada orang yang sholatnya ditukar, subuhnya 4 rakaat, duhurnya 2 rakaat, ini termasuk ibadah nggih? Ya, baru nggak dalam agama? Baru. Kira-kira diterima nggak? Nah, karena kenapa nggak diterima? Karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi sebenarnya seperti itu saja. Jadi dalam beramal ini, ya meskipun dia ikhlas, bahwasanya dengan keikhlasan yang dia miliki dalam hatinya itu ikhlas karena Allah, bahwasanya dia bangun pagi masih semangat, saya sholat subuhnya tak 4 rakaat saja karena saya masih seger badannya, tidak boleh, ya, nggak boleh diada-adakan seperti itu. Atau misalkan ketika duhur sudah kepanasan, capek pulang kerja, saya sholat duhurnya 2 rakaat saja, nggak boleh, karena itu ya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan perkara Allah di sini adalah agama Allah dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika seseorang itu mengada-adakan dalam hal ini, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu ditolak. Dari hadis ini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita bisa mengambil faedah. Kalau kemudian ternyata dalam hal ibadah ini, ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka tentunya kalau kita mau beribadah, ya kita harus tahu dulu ilmunya. Kita harus tahu dasarnya ibadah ini sudah sesuai belum dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari situ penting sekali kemudian kita belajar tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah benar ibadah kita sesuai dengan syaratnya? Sudah benar sesuai dengan rukunnya? Karena seperti kita sholat, ada syarat dan ada rukunnya. Kita puasa, ada syarat dan ada rukunnya. Nah, sudah betul atau belum? Kan gitu. Ya. Kalau itu sudah sesuai, maka insya Allah amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadi keharusan bagi kita bahwasanya dalam ibadah ini tidak bisa tidak harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, ya ibadah kita bisa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ibadah kita tertolak, ya tentu kita ya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita beribadah dengan sebuah perkara yang Allah tidak ridho dan Allah tidak mensyaratkannya kepada kita. Bahkan a'udzubillah bahwasanya bisa jadi bahkan kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa
berdasarkan ilmu, itu bisa jadi kita seakan-akan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan bagaimana? Ya banyaklah. Ya, misalkan orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya tidak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Misalkan seperti apa? Ya misalkan ya ada yang ketika minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dulu di zaman sahabat Umar di Mesir sana, ketika mereka itu sungainya itu sungai Nil itu kering, ya. Maka mereka biasa membuat tumbal. Tumbalnya adalah seorang gadis yang paling cantik untuk ditumbalkan dilempar ke sungai Nil. Ya. Maka kemudian ya cara seperti ini tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan kan gitu. Maka kemudian sahabat Umar menulis surat kepada sungai Nil dan dikatakan kepada sahabat Umar, "Wahai Nil, kalau kamu mengalirkan air itu atas kehendakmu sendiri, ya maka janganlah kamu mengalir. Tapi kalau kamu mengalir itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah tanpa minta tumbal gitu." Akhirnya kemudian sungai Nil surat yang dilempar ke sungai Nil dan sungai Nil pun mengalirkan airnya karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal seperti ini memohon tolong kepada Allah Subhanahu juga harus sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh mengada-adakan sendiri. Kan seperti tadi kan sangat istilahnya menghinakan manusia kok dikorbankan ke sungai. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya ketika manusia dia itu mengadakan sebuah ajaran yang baru secara sengaja di dalam agama ini, ya maka dia bisa sampai kemudian keluar dari agama Islam. Bahkan dia termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Islam ini. Sedangkan di lafaz hadis yang berikutnya di riwayat Imam Muslim, di sana disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasar di atasnya terhadap perkara kami, maka amalan itu tertolak. Jadi kita dalam beramal, ya kalau kemudian tidak ada dasarnya dalam agama ini, maka amal itu bisa tertolak. Maka untuk itu dalam amal kita perlu kita perhatikan, apakah amal kita sudah ada dasarnya ataukah belum. Ya, bahwasanya kita harus mempelajari ilmunya dari amal-amal yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya Allah dan Rasulnya, supaya Allah menerima amal kita. Dan kita harus menjalankan ibadah ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk dalam hal jual beli, dalam hal sewa menyewa, dalam hal wakaf dan sebagainya. Segala hal yang termasuk amal ibadah yang kita harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu harus kita pahami dulu dasar-dasarnya dalam agama kita, lalu kita amalkan. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti ini mungkin barangkali pertemuan kita pertama di bagian kali ini tentang larangan kita mengada-adakan dalam agama. Baik, sebelum diakhiri mungkin barangkali ada yang mau disampaikan dari para jamaah. Ada yang mau bertanya? Masih berapa menit? Adzan masih berapa lama? 1 menit aja. Baiklah, karena waktu sudah mendekati habis, ya kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, melindungi kita, keluarga kita dari segala macam mara bahaya, termasuk juga pandemi seperti sekarang yang belum berakhir. Semoga Allah segera mengangkatnya. Semoga Allah segera menjadikan kita hidup normal kembali. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.